Ini adalah YOLObox Pro by YOLOLAB, sebuah alat yang bisa kita pakai buat melakukan live streaming pakai banyak kamera. Nah, sebelum saya memberitahu lebih detail mengenai YOLObox Pro ini, saya mau disclaimer dulu nih bahwa alat ini bukan diperuntukkan buat semua kalangan. Kenapa? Karena mengingat untuk harganya yang bisa dibilang tidak murah. Nah, untuk YOLObox Pro yang saya pegang ini harganya sekitar 21 jutaan. Yes, 21 jutaan buat alat live streaming itu memang cukup mahal sih. Kenapa saya bilang ini di awal? Karena nanti biar teman-teman tidak kaget dan kepikiran kayak, hah, 21 juta buat alat live streaming, mending rakit PC gaming. Ya, awalnya saya juga sempat kepikiran gitu, 21 juta pastinya kita sudah bisa rakit PC gaming dan bisa live streaming game dengan lancar. Tapi sayangnya, alat ini bukan diperuntukkan untuk kegiatan live streaming seperti tadi, tapi lebih kepada kegiatan live streaming yang konteksnya itu profesional. Misalkan live streaming konser musik, pengajian, wedding, sepak bola, atau kegiatan live streaming yang lainnya. Oke, saya mau cerita sedikit nih mengenai pengalaman saya di bidang live streaming seperti ini. Nah, jadi dulu saya pernah ikut orang buat live streaming acara pengajian gitu. Nah, jadi waktu itu alat yang kita pakai itu lumayan banyak. Yang pertama itu untuk kamera ya. Kemarin itu kalau nggak salah kita pakai sekitar 4 buah kamera. Nah, terus keempat kamera tadi itu kita sambungin ke sebuah alat bernama switcher. Nah, jadi switcher ini tugasnya buat mindah-mindahin tampilan video dari kamera satu ke kamera lainnya. Oke, switcher tadi disambungin lagi ke sebuah laptop. Jadi laptop ini tugasnya buat ngambil gambar dari si switcher tadi dan mengontrol jalannya live streaming. Nah, supaya laptop tadi bisa connect ke internet, jadi laptopnya tadi kita connectkan lagi pakai tethering HP. Kenapa? Karena kemarin di lokasi kita live streaming memang tidak ada sinyal WiFi-nya. Nah, belum lagi kita perlu tarik kabel yang cukup panjang tuh buat charging laptop dan buat power supply si switchernya ini. Ya, intinya alat yang kita pakai kemarin itu lumayan banyak lah, dan di meja itu udah kayak meja DJ aja gitu. Nah, YOLObox Pro ini hadir sebagai solusi buat teman yang mau live streaming secara profesional tanpa perlu alat sebanyak tadi. Karena semua alat yang saya sebutkan tadi teknologinya sudah ada dalam YOLObox Pro ini. Nah, yang pertama itu switcher. Nah, YOLObox Pro ini juga punya fitur switcher, jadi nanti kita bisa ganti-ganti tampilan video pada saat kita live streaming nanti. Terus yang kedua itu komputer, dalam hal ini kita bicara sistem ya. Nah, jadi si YOLObox Pro ini juga punya sistem yang bisa kita pakai nanti buat mengontrol live streaming kita, misalkan kayak nambahin tulisan, menambahin gambar, mengatur chroma key, dan pengaturan lainnya. Yang ketiga yaitu koneksi internet. Nah, YOLObox Pro ini juga punya beberapa opsi koneksi internet. Yang pertama itu teman-teman bisa konekkan YOLObox ini ke WiFi. Nah, atau jika tidak ada WiFi, koneksinya kita bisa ganti pakai kartu SIM. Atau jika tidak ada kartu SIM, bisa pakai kabelan. Nah, kebetulan di sini ada port buat colokin kabelannya juga. Dan yang keempat di sini power supply. Nah, YOLObox Pro ini memiliki baterai berkapasitas 10.000 mAh. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi nih kalau misal mau live streaming perlu tarik kabel yang cukup panjang gitu. Ataupun kalau misal baterainya habis, bisa dicas pakai power bank. Untuk harga 21 juta dengan fitur seperti tadi, saya rasa sangat worth it lah untuk kegiatan live streaming secara profesional. Karena mengingat untuk kegiatan live streaming seperti tadi itu biasanya kita perlu banyak alat, sedangkan kalau ini kita cukup gunakan satu alat ini aja. Palingnya nanti kita cuman tambahan yaitu kamera aja gitu. Nah, sampai sini saya rasa teman-teman sudah punya gambaran ya mengenai apa sih itu YOLObox dan kenapa sih harganya bisa semahal itu. Oke, sekarang kita akan lompat ke bagian apa saja yang kita dapatkan dari paket pembeliannya. Pertama, di sini kita akan dapatkan yaitu unit YOLObox-nya. Yang kedua, ada manual box. Yang ketiga, ada kabel USB ke Type-C dan kabel Type-C ke Type-C. Selanjutnya ada mounting hotsi. Nah, ini biar kita bisa taruh YOLObox-nya di atas kamera. Dan yang terakhir ada kunci L dan SIM injektor. Ya, di sini sangat disayangkan ya kita tidak dapat kepala charger. Jadi kalau misal kita pengen ngecas si YOLObox-nya, kita mesti beli kepala chargernya lagi. Nah, untuk kepala chargernya di sini direkomendasikan yaitu maksimal 18 watt dengan output 5 volt 3 ampere, 9 volt 2,2 ampere dan 12 volt 1,5 ampere. Nah, kalau saya di sini saya menggunakan kepala charger dari Kif, ya kurang lebih kayak gini lah. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang di sini kita akan bahas unit YOLObox-nya. Untuk bodinya, YOLObox ini terbuat dari bahan plastik, tapi plastik di sini bukan plastik yang murahan ya. Dan plastiknya juga sangat tebal banget. Dan seperti ada coating karetnya gitu, jadi kalau kita pegang ini itu nggak licin lah.
Terus untuk layarnya ini sudah touchscreen dengan ukuran sebesar 8 inch. Cuman di sini saya tidak tahu jenis LCD yang dia pakai apa, apakah TFT atau IPS, karena di buku manual dan di official website-nya itu tidak disebutkan jenis layarnya ini. Tapi cuman ada keterangan di sini untuk tingkat brightness-nya itu sebesar 400 nits, dan buat ngatur brightness-nya juga ya gampang lah. Nanti cukup tarik aja layarnya dari atas, nanti akan muncul pengaturan buat brightness-nya. Dan untuk bagian sampingnya di sini banyak sekali port ya atau colokan kayak gini. Nah, di sini kita akan bahas dari bagian atasnya dulu. Yang pertama, di sini ada 3 buah port HDMI in. Ini nanti bisa kita pakai buat colokin kamera kita. Terus ada 1 buah port USB. Nah, jadi kalau teman-teman ada webcam atau perangkat USB misalkan kayak Elgato, itu bisa kita sambungin lewat port USB ini. Terus ada port RJ45, nah ini bisa kita pakai buat nyambungin kabelan, ya biar nanti bisa connect internet. Selanjutnya ada HDMI out, nah ini bisa kita pakai nanti buat nampilin Yellow Box ke TV besar misalnya. Terus ada port Type-C, nah di sini ada 2 buah ya, yang bagian kiri ini buat nyambungin kalau semisal teman punya perangkat lain yang menggunakan kabel Type-C, sedangkan yang kanan ini buat port chargernya. Dan yang terakhir ini ada port buat headphone dan mikrofon. Oke, itu tadi bagian atasnya. Sekarang di sini kita akan pindah ke bagian bawahnya. Nah, yang pertama di sini ada tombol power, terus ada slot kartu SIM, selanjutnya ada slot SD card, dan terakhir ada lubang baut ukuran 1/4 inch. Oke, untuk bagian bodinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan bahas fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Yellow Box Pro ini. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama kali ketika kita menghidupkan Yellow Box ini. Oh ya, sebelumnya kalau kalian baru pertama beli Yellow Box ini dan baru pertama kali menghidupkannya, biasanya itu kita disuruh registrasi akun YOLO Live-nya dulu. Nah, untuk cara registrasinya gampang lah. Nanti kalian cukup masukin biodata, email, dan sebagainya. Kalau sudah, nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Oke, untuk mulai menjalankan Yellow Box ini caranya gampang. Kalian cukup klik tanda plus yang ada di kanan bawah ini. Nah, di sini ada 2 buah menu. Yang pertama Create Live Stream dan yang kedua adalah Monitor Mode. Pada dasarnya kedua menu ini sama aja. Bedanya nanti kalau misal kalian sudah siap pengen live streaming, kalian pilih aja yang Create Live Stream. Tapi kalau misal kalian pengen kayak coba-coba dulu atau kayak pengen setting-setting, itu nanti kalian pilih yang Monitor Mode. Sebagai contoh di sini kita pilih yang Create Live Stream. So, selanjutnya kalian tinggal masukin aja judul dan deskripsi live streaming kalian. Misalkan seperti ini, kalau sudah kita klik Create. So, maka nanti live streaming kita itu akan muncul di bagian sini. Ini tinggal kita klik aja. Nah, kalau sudah, maka nanti kita akan masuk di halaman controller atau di halaman utama dari si Yellow Box ini. Nah, jadi di halaman ini nanti kita bisa melakukan pengaturan untuk live streaming kita. Nah, pertama-tama di sini kita akan tampilin dulu video apa yang pengen kita live streamingkan nanti. Itu caranya kalian klik aja add video source. Nah, jadi di sini kita bisa tampilin video pada saat kita live stream dari beberapa sumber yang tersedia di sini. Yang pertama itu sumbernya dari HDMI, ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, terus ada USB. Itu ya adalah port yang ada di bagian sini. Selanjutnya kita juga bisa tampilin video dari SD card kita. Nah, di sini kebetulan saya sudah colokin juga nih SD card di Yellow Box-nya. Terus kita juga bisa tampilin yang live stream, yang terakhir itu adalah VDF gitu. Oke, di sini karena HDMI dan USB-nya belum aktif, jadi di sini saya coba colokin dulu ya kamera saya ke Yellow Box ini. Sebagai contoh di HDMI 1 saya colokin yaitu adalah Sony A6400. Di HDMI 2 saya colokin Nikon di 5300. Dan di port USB ini saya colokin webcam aja deh ya. Nah, selain webcam, di sini kita juga bisa colokin perangkat USB lain. Misalkan teman-teman punya Elgato, nanti kalian bisa sambungin juga via port USB-nya sini. Nah, kalau sudah kalian colokin, maka nanti tampilan videonya akan secara otomatis tampil di bagian Yellow Box ini. Oke, untuk mindahin tampilan video atau istilahnya switcher, itu caranya kalian cukup klik aja di bagian sumber video yang ada di menu bawah ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan sumber video dari sumber yang lain. Misalkan di sini kita coba tampilin video dari SD card. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya beberapa contoh video. Misalkan kita tampilin video sepak bola seperti ini. Dan yang terakhir, ini kita bisa tampilin yang live stream. Nah, untuk bagian live streaming sebenarnya di sini cukup unik. Kenapa? Jadi kalau misal kalian punya lebih dari satu perangkat Yellow Box, kalian nanti bisa tampilin gambar dari Yellow Box yang lain ke Yellow Box yang kalian punya ini. Jadi ibaratnya itu kayak ngesinkronkan lah ya tampilan antar Yellow Box-nya. Terus yang terakhir itu PDF. Nah, jadi di sini kita juga bisa tampilin PDF pada saat kita live streaming gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menu lagi nih di bagian bawah.
Jadi di sini kita bisa gunakan fitur multi view atau istilahnya kita bisa tampilin lebih dari satu video pada satu tampilan. Yang pertama itu ada VIP video atau picture in picture. Nah, jadi kalau menu VIP ini kita bisa tampilin video di atas video yang lainnya. Sebagai contoh, nah saya pengen tampilin si orang wawancara ini di atas video sepak bola. Nah, jadi tampilannya nanti kurang lebih kayak gini. Oke, sebelumnya di sini kalau misal kita pengen menghapus yang background hijau atau chroma key gitu, itu caranya gampang. Itu kalian cukup klik aja fitur chroma key yang ada di videonya ini. Terus kita aktifin, terus kita pilih warna background apa yang sedang kita gunakan. Selanjutnya kita bisa atur lagi nih kalau misal penghapusannya masih belum rapi. Misalnya seperti ini kalau sudah, kita klik done. So, jadi nanti di halaman VIP kita tadi, nah tampilannya nanti kurang lebih kayak gini. Gitu, itu tadi fungsi VIP. Selanjutnya kita coba fungsi yang lain, yaitu adalah split view. Nah, jadi kita bisa tampilin dua buah video dengan tampilan kebagi dua kurang lebih kayak gini. Nah, ini kita bisa atur lagi, misalkan ketebalan garis dan ukurannya kayak gitu. Oke, kita coba fitur yang terakhir, ini ada di bawah, yaitu triple view. Nah, jadi kita bisa tampilin 3 buah video dalam satu tampilan. Nah, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, so jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara pengaturan videonya. Nah, oh ya di sini kalau misal kalian pengen nambahkan transisi ya pada saat pindah-pindah video, karena di sini kan kalau kalian lihat ini kan perpindahannya belum ada transisinya. Untuk mendapatkan transisi itu caranya gampang, kalian cukup masuk ke menu pengaturan yang ada di kanan bawah, terus pilih video source transition, dan di sini banyak sekali tersedia pilihan efek transisi yang bisa kalian gunakan. Contohnya pad, nah jadi pad itu tampilannya kurang lebih kayak gini. Nah di sini kita juga bisa atur kecepatan transisinya, ya ada di bagian atasnya. Seperti itu. Kita coba yang lain. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Sebagai contoh saya gunakan yang pad aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba fitur overlay. Nah, overlay itu adalah sebuah fitur yang bisa kita pakai buat nampilin item di atas video kita. Contohnya ini kita klik plus dulu. Nah, di sini ada 6 buah fitur overlay yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu image overlay. So, jadi image overlay itu bisa kita pakai buat nampilin logo kita atau gambar gitu di tampilan live streaming kita. Nah, ini bisa kalian pakai sebagai watermark, atau kalau di stasiun TV kan itu kalau teman-teman bisa lihat, bisa kan di pojokan atasnya itu ada nama stasiun TV-nya. Ya kurang lebih fiturnya kayak gitulah. Nah, di sini kalau kalian lihat ini kan fitur overlay atau logo kita tadi masih belum tampil di live streaming kita. Buat nampilinnya jangan lupa overlay-nya itu kalian hidupin. Nah, kalian tinggal klik aja. Kalau sudah muncul tanda kotak merah, itu artinya overlay-nya sudah aktif, dan kalau kalian lihat di sini logonya sudah tampil. Dan logo-logo tadi itu akan tampil di seluruh source video kita. Kurang lebih kayak gitu. Buat matiinnya tinggal kalian klik lagi. So, kita coba fitur yang lain yaitu lower thread. Lower thread ini bisa dibilang kayak judul gitu. Nah, misalkan aja kita coba yang judul ini dah misalkan. Nah, kita taruh di bagian bawah. Terus kita ganti judulnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa ganti fontnya di menu sini. Dan kita juga bisa atur ukurannya dan beberapa pengaturan lainnya yang bisa teman lakukan di menu bawah sini. Nah, kurang lebih seperti ini. So, kalau sudah kita klik done, dan jangan lupa kalian aktifin kalau misal kalian pengen munculin lower thread-nya di video kita. Ya, jadi nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. So, selanjutnya kita coba lower thread yang lain. Nah, ini ada countdown timer. Nah, ini fungsinya sebagai penghitung mundur gitu. Jadi, biasanya kan kalau misal teman suka nonton live streaming, biasanya kan ada tuh sebelum live streaming kayak penghitungan mundur gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti kalau waktunya sudah habis, dia akan mulai live streaming secara otomatis. Kurang lebih kayak gitu fungsinya. Oke, selanjutnya kita coba fitur yang lain, yaitu adalah web URL overlay. Nah, jadi web URL overlay ini bisa kalian pakai jika misal kalian pengen munculin tampilan website pada live streaming kalian. Misalkan aja deh, di sini saya coba masukin google.com, maka nanti di tampilan live streaming kita itu akan tampil halaman Google kurang lebih kayak gini. Nah, fitur ini biasanya itu sering dipakai buat nampilin alert gitu, misalkan kalau misal ada yang subscribe, kalau ada yang donasi dan sebagainya. Sebagai contoh saja, di sini saya sudah punya URL-nya. Saya coba masukin URL buat alert blog aja ya, misalkan kalau misal ada yang subscribe nanti itu akan muncul tampilannya. Nah, jadi tampilannya kurang lebih kayak gini gitu. Ini tinggal kalian atur aja ukurannya ya.
Intinya kurang lebih kayak gitulah buat fitur dari si apa tadi web URL overlay gitu. Selanjutnya kita akan coba fitur title ya atau judul kayak gini. Misalkan aja saya gunakan template judul yang ini. Nah, jadi kita bisa masukin judulnya. Ini kita bisa atur ukurannya kurang lebih kayak gini gitu. Nah, itu tadi buat judul. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah social overlay atau buat kayak lore thread sosial media gitu. Contohnya kan kayak di Instagram dan sebagainya. Misalkan di sini kita pilih YouTube deh misalkan. Terus kita kasih nama YouTube-nya. Ya, jadi ini adalah tampilan buat lore thread sosial media. Kurang lebih kayak gini gitu. So, jadi itu tadi untuk fitur overlay. Di sini ada tersedia 6 buah pilihan overlay yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya, ini ada menu platform nih ya, yang di nomor 2. Kalau menu platform ini itu adalah menu buat menghubungkan live streaming kita ke mana aja gitu. Sebagai contoh, misalkan di sini kita pengen live streaming di YouTube. Jadi jangan lupa nanti kalian aktifin aja YouTube-nya kayak gini. Nah, karena kebetulan di sini saya sudah login akun YouTube saya, jadi dia akan tampil di sini. Nah, jadi kalau misalnya belum login, itu nanti tombolnya bentuknya adalah link. Jadi kalian tinggal klik aja dan tinggal kalian login aja pakai akun kalian. Misalkan di sini saya gunakan akun Facebook deh, misalkan kayak gitu. Nah, itu tadi contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu audio mixer. So, jadi di menu sini kita bisa ngatur volume masing-masing sumber video yang ada di bagian sini. Contohnya aja misalkan kalian pengen mematikan ya suara dari HDMI 1, ini tinggal kalian mute aja kayak gini. Ya, intinya kurang lebih kayak gitu buat pengaturan audio mixernya. So, selanjutnya ini ada fitur scoreboard atau fitur buat nampilan skor. Nah, di live streaming ini. Nah, ini sangat berguna buat kalian yang pengen live streaming turnamen, contohnya kayak sepak bola kayak gini gitu. Oke, saya contohkan aja deh ya. Misalkan aja ini kita edit dulu nih scoreboard stylingnya, kalian klik. Nah, ini kita ganti nama gamenya atau nama turnamennya gitu. Selanjutnya ini kita ganti nama timnya. Nah, kita juga bisa masukin logo timnya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, di sini kalau misal kalian pengen nambahkan skor, katakanlah misalkan si Fire FC nih cetak gol. Nah, tinggal kita klik tanda plus di bagian sini. Maka nanti di bagian sini angkanya juga akan otomatis nambah. Kalau misal mungkin si Gorilla FC nyetak gol, tinggal kita klik tambah aja kayak gitu. Oh ya, di sini kita juga bisa kasih waktu nih. Nah, kita bisa tampilin waktu, hitung mundur juga bisa. Ya, itu tadi fitur dari scoreboard. Jadi kita bisa kasih skor pada saat kita live streaming. Dan ini akan berguna buat live streaming pertandingan contohnya kayak sepak bola kayak gini. So, selanjutnya kita coba fitur komen. Nah, jadi nanti kalau saat kita live streaming, kita juga bisa baca komen lewat yellow box ini. Oke, itu tadi fitur baca komen. Dan selanjutnya di sini kita akan coba fitur auto switch. Nah, jadi fitur auto switch ini bisa kita pakai buat apa ya? Buat ganti-ganti video gitu secara otomatis. Nah, kalau di sini kan kita masih gunakan secara manual ya, buat pindahin video dengan cara klik-klik kayak gini. Nah, kalau misal kalian gunakan auto switch, itu nanti kalian bisa atur perpindahan videonya secara otomatis. Tinggal kita aktifin. Oh ya, sebelumnya di sini kalian pilih dulu sumber videonya. Misalkan di sini saya coba gunakan 3 buah sumber video ya, misalkan HDMI 1, HDMI 2, dan Vive Video deh misalkan. Kita klik down. Nah, selanjutnya di sini kita bisa atur durasi masing-masing sumber. Misalkan HDMI 1, durasinya itu berapa? 3 detik deh misalkan. Oke, kalau sudah, ini kita coba aktifin. Nah, kalau misalkan kalian aktifin fitur auto switch, maka fitur manual switch-nya yang di sini itu tidak bisa kalian gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi setiap beberapa detik sesuai yang pengaturan di sini, videonya akan berganti-ganti secara otomatis. So, ini kita matikan aja. Dan yang terakhir, ini adalah menu pengaturan dari yellow box-nya atau pengaturan buat live streaming kita di yellow box. Yang pertama di bagian atas, ini kita bisa atur buat kayak perpindahan videonya gitu. Nah, kalau di sini kan kita masih klik satu-satu manual kayak gini. Kalau misalnya kalian pilih yang nomor 2, itu nanti buat perpindahan videonya kalian harus double klik kayak gini.
Selanjutnya ada encoding setting. Ini kita pilih CBR aja biar gampang. Terus kita bisa atur bitrate-nya. Nah, ini kalian bisa naikin kalau misal nanti kalian pengen hasil live streaming kalian makin tajam. Cuman kelebihannya, kalau misal kalian naikin bitrate-nya, itu nanti pastikan koneksi internet kalian cepat ya, karena nanti kalau misal koneksi internet kalian lambat, maka nanti live streamingnya juga akan patah-patah gitu. Nah, untuk lebih aman, standarnya biasanya itu gunakan 2000 atau 3000 kayak gini. Terus kita juga bisa atur FPS-nya di bagian sini. Ya, kurang lebih kayak gitu buat pengaturan dari YOLObox atau live streaming kita di YOLObox ini. So, sekarang kita akan coba pindah ke tampilan yang ada di bagian sini. Oke, yang di sini ini indikator buat mikrofon. Jadi semakin nyaring kita ngomong, maka nanti semakin kencang juga nih indikatornya kayak gitu. Selanjutnya ini kita bisa atur resolusi pada saat kita live streaming nanti. Terus di bagian kanan, pertama itu ada rec. Nah, ini fokusnya buat merekam. Jadi kalau kita klik, nah kita start recording, maka nanti segala tampilan yang ada tampil di sini itu akan kerekam dan hasil rekamannya itu akan masuk ke SD card kita. Kurang lebih kayak gitu. Untuk nge-stop rekaman, kalian klik lagi. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir, go live. Kalau go live, fungsinya buat memulai live streaming. Jadi kalau kalian klik down, maka nanti dia akan langsung live streaming ke sosial media yang kita atur di menu platform ini. Nah, sebagai contoh di sini karena saya pilih YouTube, so jadi di sini nanti dia akan live streaming ke YouTube. Kayak gitu. Oke, kayaknya kurang lebih seperti itu ya cara ngatur live streaming kita via YOLObox ini. Dan untuk pengaturan lainnya, misalkan kayak koneksi internet, teman nanti bisa atur di menu setting yang ada di kanan atas ini. So, kesimpulannya, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa YOLObox ini bukanlah alat yang diperuntukkan untuk semua kalangan. Karena mengingat harganya yang bisa dibilang bukan alat yang murah. Terus kalau misal ditanya, apakah ini bisa dipakai buat live streaming game? Jawabannya tentu saja bisa banget. Cuman menurut saya agak lucu aja gitu kalau pakai alat ini cuman dipakai buat live streaming di dalam kamar. Misalkan kayak live streaming main game gitu. Kecuali kalau kalian memang sultan dan pengen gaya-gayaan live streaming pakai YOLObox, ya saya rasa nggak masalah. Nah, YOLObox ini menurut saya akan lebih worth it kalau kita pakai buat kegiatan profesional, contohnya kayak live streaming festival musik, sepak bola, pengajian, wedding, atau podcast sebenarnya bisa juga sih, karena kan biasanya juga perlu banyak kamera tuh. Nah, atau alat ini menurut saya sangat cocok juga buat teman yang mungkin pengen buka jasa rental live streaming. Jadi nanti tinggal kalian tawarin aja tuh kalau misalnya ada yang mau wedding atau ada acara pengajian, nanti kalian tinggal tawarin aja. Oke, untuk YOLObox Pro ini kalian bisa dapatkan di distributor resminya yang ada di Tokopedia, yaitu Galva Technologies. Nah, saya saranin teman-teman beli di sini. Kenapa? Karena yang pertama itu garansinya sudah pasti jelas. Dan yang kedua, kalau terjadi apa-apa, klaim garansinya juga lebih gampang. Nah, untuk linknya nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. So, kurang lebih seperti itu untuk review singkat saya mengenai YOLObox Pro ini. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar YOLObox Pro ini, jangan lupa nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Barangkali nanti saya bisa bantu jawab pertanyaan kalian. So, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini sampai selesai. Kalau begitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.